Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Hebat halaman 2 kali ini hadir di minggu ketiga bulan April di tahun 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Hebat halaman 2 kali ini kembali hadir untuk menemani teman-teman di sela-sela kuliah. Maaf, kuliah hari ini sedang online ya, jadi efek COVID-19. Atau inilah ya, kalau teman-teman sedang istirahat dalam rutinitas kerja atau sembari ingin memejamkan mata di malam harinya ketika teman-teman mau tidur, pun bisa kalau ada di antara teman-teman sekalian adalah mamah-mamah muda, silahkan sembari menyiapkan makan buat buah hatinya, bisa dengerin ulasan-ulasan buku dari Buku Hebat ini. Buku Hebat halaman 2 ini bakal ngobrolin salah satu buku yang hadir di tahun 2019 dan diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Apa judulnya? Iya, kalau teman-teman sudah bisa lihat di thumbnail gambar di depan gitu ya. Judulnya sudah ada, desain covernya sudah ada. Judul bukunya adalah Ilmu Amaliyah, Amal Ilmiah yang merupakan kumpulan tersebar tulisan-tulisan dari Ayahanda Muhammad Jasman Al-Kindi. Oke, langsung saja. Buku Hebat pada halaman 2 ini akan sedikit banyak mengulas mengenai buku yang saya sebutkan tadi. Yang ini adalah buku yang ditulis oleh seorang aktivis Muhammadiyah. Sekaligus beliau adalah sebagai salah satu inisiator utama berdirinya organisasi Mahasiswa Muhammadiyah atau kita kenal dengan nama IMM. IMM terkenal nggak sih? Nggak tahu ya. Oke, buku ini memang tak begitu familiar ya atau tidak begitu familiar di kalangan umum atau orang-orang secara umum seperti itu ya, beda dengan mungkin penulis-penulis umum seperti Andira Hirata atau D. Lestari dan sebagainya yang mereka menulis buku untuk khalayak secara umum seperti itu. Dan namun kalau teman-teman ini adalah seorang pernah aktif di Muhammadiyah atau sampai saat ini masih menjadi anggota atau aktivis Muhammadiyah, saya kira pernah mendengar nama Muhammad Jasman dengan labeling di belakang Al-Kindi seperti itu. Nah, beliau atau kita sebut dengan Ayahanda Muhammad Jasman Al-Kindi dengan buku Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah ini, buku yang kalau teman-teman lihat di depan dengan cover yang hijaunya hijau muda, bukan hijau tua, bukan hijau gelap gitu ya. Kita bisa merasakan freshnya buku itu gitu ya. Seakan-akan kita sedang melihat hijaunya dedaunan, kita sedang melihat hamparan-hamparan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang tenang gitu, bukan itu ya. Yang buku ini, kembali ke buku gitu ya. Yang buku ini memang akan sangat bagus menurut saya untuk bisa dibaca oleh kalangan aktivis Muhammadiyah atau mahasiswa Muhammadiyah atau kita sebut IMM gitu ya. Kenapa? Karena buku ini kalau kita sudah membacanya kita akan bisa atau kita punya satu kesempatan untuk lebih dalam meneropong mengenai pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah ya. Karena memang Muhammad Jasman Al-Kindi adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang kalau teman-teman baca buku Ensiklopedia Muhammadiyah, namanya beliau itu tercantum dalam salah satu bentuk penghormatan mengenai aktivisme dari Muhammad Jasman Al-Kindi. Oke, buku ini seperti saya bilang di depan diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah atau dikenal dengan singkatan SM di tahun 2019. Buku ini punya ketebalan 268 halaman ya. Jadi ada 268 halaman. Ya tidak tebel-tebel banget ya, tidak setebel buku Harry Potter yang sampai 600-700an halaman itu. Dan ukuran buku ini cukup besar sih menurut saya karena dia mengambil ukuran 15 x 23 cm. Kalau buku secara umum kan biasanya di 14 x 21 atau 14 x 20,5 seperti itu. Tapi ini bukunya dengan 15 x 23, jadi agak memanjang seperti itu.
Tapi dengan ukuran seperti itu masih masuk kok ke dalam tas kita seperti itu ya. Selain 268 halaman itu, buku ini punya ketebalan 1,7 cm. Jadi hanya 1,7 cm. Jadi kalau tas kalian nggak muat, diteng-teng pakai tangan itu masih sangat wajar gitu ya. Atau ya masih ringan lah, nggak berat-berat banget seperti itu. Yang lebih menarik lagi teman-teman sekalian, font yang dipakai oleh buku ini adalah font Palatino Roman. Bener nggak ya? Saya nggak tahu. Semoga bener fontnya seperti itu ya. Karena jenis font ini tuh sangat enak untuk dibaca ketika bertemu dengan kertas isinya ya. Atau kertas cetaknya itu book paper. Dengan book paper premium ya. Dikenal dengan book paper premium seperti itu. Dengan warna coklat yang sangat nyaman di mata ketika kita baca seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian yang nanti kalau teman-teman baru beli buku ini atau buku ini gitu ya. Coba nanti kalau sudah menyobek plastik bungkusnya yang di depan itu yang bening itu, coba nanti dibuka sedikit demi sedikit, diambil tengahnya atau mana, terus teman-teman coba cium bau buku baru itu. Itu adalah unboxing paling menyenangkan ketika kita membeli sebuah buku baru seperti itu ya. Dan itu pun jika teman-teman nanti tertarik untuk membeli buku ini, nanti linknya ya, atau link atau nomor yang bisa teman hubungi saya tampilkan di deskripsi. Nah, sebelum kita banyak mengulas isi buku, di dalam itu ada apa saja, mungkin saya bakal sedikit ngobrolin gitu ya mengenai siapa sosok Jasman Al-Kindi. Seperti di muka saya sebutkan, kalau teman-teman mahasiswa atau aktivis Muhammadiyah atau lebih khusus lagi adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pasti sudah tidak asing dengan nama beliau. Paling tidak dalam sekali seumur hidup teman-teman pernah mendengar satu kali nama beliau seperti itu ya. Nah, singkatnya sih bahwa Ayahanda Muhammad Jasman ini itu adalah seorang aktivis Muhammadiyah yang dikenal di era 60-an hingga 2000-an. Saya kira itu ya, karena beliau wafat di tahun 2000-an. Di bulan Oktober seperti itu. Tapi nanti lebih jauh mengenai biografi beliau, silakan teman-teman bisa searching di Google atau mencari buku biografi beliau di Ensiklopedia Muhammadiyah seperti itu. Karir aktivismenya beliau dimulai dari pemuda Muhammadiyah, lalu dia mendirikan IMM di tahun 60-an, 64 tepatnya, bareng dengan ayahanda-ayahanda yang lain, ada Sudibyo Markus, ada Amin Rais, ada Rosat Soleh dan sebagainya seperti itu ya. Dan beliau juga sebagai rektor pertama Universitas Muhammadiyah Surakarta yang salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia seperti itu ya. Beliau juga pernah menjadi seorang ketua BPK atau Badan Pembinaan Kader, atau kita kenal saat ini di kalangan Muhammadiyah dikenal dengan nama MPK, Majelis Pendidikan Kader. Dan beliau adalah ketua yang pertama, dan beliau adalah orang yang mencetuskan nama Baitul Arqam sebagai salah satu nama atau bahkan sebagai salah satu model pendidikan kader di lingkungan Muhammadiyah. Karirnya yang lain adalah juga sebagai ketua Majelis Diktilitbang, ketika itu namanya Diktilitbang ya, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah se-Indonesia. Dan juga beliau pernah menjadi seorang sekretaris di PP Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah, beliau pernah jadi anggota DPR GR atau anggota DPR Gotong Royong. Saya lupa itu di era Soekarno atau era Soeharto ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Dan juga beliau juga pernah menjadi salah satu anggota di BPPN, Badan ya kalau sekarang kayaknya seperti BNSP lah ya, Badan Nasional Standarisasi Pendidikan seperti itu. Nah, beliau pernah ada di salah satu tim yang membuat tata aturan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia seperti itu. Itu biografis kecil ya, sedikit ya, karena nanti akan tidak surprise ketika saya ngomong banyak-banyak, karena di tahun 2020 juga ada satu buku lagi yang bakal terbit ya, tapi ini masih rahasia. Seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke dalam isi buku aja ya, biar nggak berlibet kelamaan ngobrol mengenai biografi Jasman Al-Kindi. Nanti tidak jadi surprise karena di
2020 ini akan ada surprise mengenai Jasman Al-Kindi berkaitan dengan biografi dan memoir tentang beliau. Oke. Pertama, saat kita akan membaca buku ini, saya sarankan kita untuk menempatkan diri dengan lokus waktu yang sama dari latar tulisan-tulisan ini muncul. Karena mungkin di belakang-belakang kita akan menemukan banyak hal yang kontekstualisasinya dengan masa sekarang perlu dianalisis lebih jauh seperti itu. Karena tulisan-tulisan beliau memang ada atau muncul di sekitar di tahun 60 sampai 80-an seperti itu. Jadi ini tulisan-tulisan yang sangat lama, tapi sebenarnya masih sangat-sangat linear ya dengan kehidupan kita saat ini. Nah, buku ilmu amal ilmiah ini terdiri dari 15 bab yang sudah dikonstruksikan oleh editor. Terima kasih buat editornya Mas Azhar Khairuddin atas editingnya yang begitu luar biasa. Karena pada dasarnya buku ini adalah kumpulan tulisan tersebar yang coba untuk disatukan dan ditematisasi menurut judul dan tema yang seirama, sehingga memungkinkan akan terjadi tumpuk latar waktu dalam tulisan ini. Namun saya menganggap itu tidak menjadi masalah ya, karena konsep, ide, dan gagasannya masih bisa kita katakan begitu utuh dan sangat luas. Jadi sangat worth it untuk kita bisa baca pada saat hari ini. Nah, buku ini ada 3 bagian ya. Dari 15 bab itu dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya seperti itu. Bagian pertama mengulas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu dan amal dengan 5 bab. Bagian paling menariknya menurut saya ada di bab ketiga, teman-teman, yang membicarakan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan amal dan pemikiran. Salah satu hal yang menarik yang bisa kita dapat dari buku ini adalah ada sebuah ide gagasan yang diungkapkan oleh Pak Jasman ketika itu. Beliau menuliskan seperti ini. Dengan uraian ini pula diharapkan adanya usaha untuk mengungkapkan kembali pemikiran para tokoh Muhammadiyah yang sudah masuk arsip. Nah, sekalipun dari tahun ke tahun, jika kita lihat saat ini, Muhammadiyah memang begitu rajin menerbitkan semacam memoir atau biografi bagi tokoh-tokohnya yang sudah berusia lanjut gitu ya, atau bahkan telah wafat. Karena mendokumentasikan seseorang memang bukan sekedar mengingat gitu ya, namun kita perlu mengartefakkan pemikiran-pemikiran, teladan-teladan yang mereka telurkan selama menjadi aktivis Muhammadiyah. Dan kita juga pernah mendengar bagaimana Pak Haidar Nasir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pernah menyatakan di salah satu, saya tidak tahu konferensi pers atau apa gitu, yang disiarkan bahwa Muhammadiyah melalui Suara Muhammadiyah punya kebijakan untuk membiografikan atau menuliskan buku-buku mengenai aktivis atau tokoh Muhammadiyah yang sudah berusia di atas 70 tahun gitu ya. Nanti direvisi kalau saya salah. Nah, kita masuk ke bagian kedua dari buku ini. Di bagian kedua, buku ini membincangkan mengenai kaderisasi Muhammadiyah dan prospek pembaharuannya. Saya kira, jika kita pernah menelusuri jejak Pak Jasman sebelum kumpulan tulisan ini lahir, kita sudah membaca bersama mengenai buku Pak Jasman mengenai perkaderan ya, yang cukup tipis, namun bejibun makna. Kita bisa ambil dari buku tersebut, salah satu yang dipikirkan beliau adalah bagaimana kader Muhammadiyah menjadi pribadi ganda, yaitu man of think sekaligus man of action. Dan di bab ini juga diberikan ulasan kecil mengenai bagaimana proses pembaharuan perkaderan di dalam diri Muhammadiyah di masa ke masa, seperti yang di awal sudah kita katakan bahwa Pak Jasman merupakan BPK ya, Badan Pembinaan Kader pertama di dalam Muhammadiyah yang menelurkan konsep jalur Arkom yang hari ini terus diperbaharui dan diperbaharui mengenai mekanisme, tata cara, dan materi-materinya seperti itu. Nah, dari berbagai ulasan, bahkan wawancara dengan orang yang dikader langsung oleh Pak Jasman tadi berkaitan dengan perkaderan tadi, banyak orang yang mengatakan beliau atau Pak Jasman ini memang pribadi yang begitu peduli dengan urusan kaum muda. Bahkan beliau begitu menaruh kepercayaan dan harapan kepada kaum muda seperti itu, yang banyak kita kenal dengan istilah kader intilan gitu ya. Bagaimana Pak Jasman, di beberapa orang mengatakan, banyak orang bahkan ya, bukan beberapa tapi banyak orang mengatakan bahwa beliau sering sekali mengajak anak-anak muda untuk ikut bersama beliau bersafari dakwah, ikut kemana dan sebagainya. Bahkan kalau nanti di memoirnya nanti kita terbit gitu ya, ada satu memoir yang nanti ada dari Menteri PMK sekarang, yaitu Pak
siapa namanya, rektornya UMM begitu, Muhadjir Effendi, yang mengatakan bahwa Pak Muhadjir adalah orang yang punya kenangan khusus dengan Pak Jasman mengenai bagaimana Pak Jasman begitu peduli dengan kaum muda, bagaimana kaum muda diberikan kepercayaan oleh Pak Jasman untuk mengemban sebuah amanah seperti itu. Tentunya bukan sekedar tunjuk gitu ya, pastinya Pak Jasman juga sudah menganalisis dengan panjang siapa dia dan apakah dia memiliki kapasitas dan kualitas yang cukup untuk mengemban amanah itu. Dan Pak Muhadjir Effendi adalah salah satu orang yang pernah diberikan kepercayaan itu. Nanti bisa teman-teman lihat di biografinya di tahun 2020 ini, insya Allah akan terbit. Nah, oke, lanjut kepada buku. Pada bagian ketiga, kita masuk ke bagian ketiga, diberi judul Islam dan Perubahan Sosial. Pada bagian ini menarik sekali teman-teman, karena kita menemukan banyak gagasan-gagasan humanisme dari Pak Jasman yang mungkin di kalangan teman-teman IMM sebagai organisasi yang diinisiasi oleh Pak Jasman itu yang dikenal dengan humanitas seperti itu. Sorotan-sorotan tajam Pak Jasman mengenai agama dan kehidupan modern memberi pesan bermakna. Ada seterusan yang menarik sekali, yang ini mungkin bisa jadi jejak bagaimana ilmu amali amal ini itu ada gitu ya. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Meskipun sejarah debu, ilmu yang dimiliki seorang muslim itu harus bekerja keras untuk mengamalkannya. Islam menegaskan mengenai prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Seorang muslim yang dijiwai sikap semacam ini akan mempunyai keyakinan teguh dalam menghadapi setiap perubahan. Dunia modern bagi seorang muslim adalah ladang sebagai amanah Allah untuk mengolah dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Bahkan ia merasa mempunyai tugas untuk ikut menciptakan dengan landasan agama Islam. Nah, pada bab 3 ini juga membincangkan mengenai tantangan pendidikan dan studi Islam, ada pula mengenai kampanye anti agama, serta berbagai kasus perubahan sosial yang terjadi di tahun 70-an seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang merasa ingin menyelami pemikiran Jasman Al-Kindi, teman-teman bisa memiliki buku ini, dan nanti linknya atau link pembeliannya bisa saya kasih di deskripsi itu ya, tapi akan lebih mudah jika teman-teman langsung nge-link ke toko Suara Muhammadiyah. Sepertinya stoknya di sana masih ada. Nanti teman-teman bisa memilikinya dengan harga sekitar 70-an ribu. Sepertinya 70.000 kalau tidak salah ya, kalau belum naik seperti itu. Dan oke, begitu dulu teman-teman untuk buku hebat halaman kedua ini. Stay at home, tetap di rumah, dan buku hebat ngobrol semua tentang buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.